Shalom, saudara-saudari. Saya harap semua sehat. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudari, saya dihubungi oleh company yang supplying kita membuat salib dan signboard gereja seluruh Sabah ini. Saya apply awal tahun yang lalu, tapi tidak ada kabar. Dan kesibukan 2-3 hari mempersiapkan kita punya tamu ini, tiba-tiba dia call. Pada saya datang sana besok jam 8. Kita mau pergi semua tempat yang mau buat salib itu dan signboard, dia bilang. Wah, saya mau tulak. Tapi peluang, karena memang pagi itu saya sangat sibuk. Tapi saya rasa ini sangat penting. Jadi kami pergi lawat semua, ya, rumah community dan juga 3 buah bukit, ya, milik gereja kita, yaitu Bukit Sinurambi, Bukit Tandab, dan Bukit Pinilandak. Kamu tidak tahu mungkin, kan? Tapi kamu akan lihat nanti, kamu akan tahu bila salib setinggi 7 hingga 80 kaki akan dibina di sana. Ya. Sebab, kenapa? Sebab orang yang mau menderma itu, dia bilang, Yesus harus dikenali. Yesus harus dicintai. Dan Yesus, dia bilang kan, adalah Tuhan yang perkasa. Dan kita harus membuat kesaksian. Kita harus memberi sampai sakit, dia bilang. Dan saya tanya dia, kenapa harus dia mau memberi itu? Adakah itu dibayar? Dia dibayar. Dia bilang, semua sponsor dia. Dia supply. Di mana-mana kita pergi di Sabah ini, kita senang mengetahui di mana gereja Katolik, kan? Sebab ada salib tinggi, ada signboard yang sama saja. Karena orang yang sama supply dia. Ya. Nah, kenapa dia sanggup, ya, memberi? Dan saya percaya saudara-saudari, dia sudah mendirikan banyak salib. Bayangkan saja kalau salib itu berukuran 100-120 kaki, dia tidak akan berharga 100-200 ribu itu, lebih, ya. Karena besi dan kren semua pun dihantar buat. Kenapa harus dia melakukan itu? Nah, inilah orang yang sudah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Sudah mengalami, ya, kuasa Tuhan dalam hidup dia. Dan sudah mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup dia. Nah, peristiwa berlaku bila istri dia sakit. Mereka ini bukan beragama Katolik, beragama Buddhis. Dan mempunyai bisnis yang sangat berjaya. Dan itulah hidup mereka. Kita tahu juga Cina, kan? Bisnis. Money. Dia bilang, kan? Dia akan buat sehingga berjaya. Ya. Sehingga saudara-saudari, ya, mungkin itulah yang menjadi saudara-saudari hidup dia. Duit. Tapi satu hari, ya, istri dia sakit. Dia punya uang, dia punya duit. Dia hantar istri dia sana sini untuk mendapat perubatan terbaik karena dia ada ini. Tetapi semua usaha tidak berjaya. Ya. Istri dia semakin tenat, semakin sakit, dan akhirnya dokter mengatakan, saya minta maaf, istri kau hanya ada 1 atau 2 bulan untuk hidup. Kau boleh bawa dia balik. Kami tidak ada apa-apa lagi yang mau beri dengan dia. Dan dia betul-betul jatuh, saudara-saudari. Dia ada segala-galanya, tapi dia tidak dapat membawa kembali istrinya. Ya. Dia tidak dapat menyembuhkan istrinya. Dan pada malam itu saudara-saudara dia mulai berdoa.
Saya tidak tahulah macam mana dia berdoa karena dia Buddhis kan. Dia berdoa, saudara-saudari, ya. Dan tiba-tiba malam itu dia nampak cahaya. Dan dia nampak wajah Yesus. Dan dia terbangun. Dan dia pergi cari semua gereja untuk mencari image itu, saudara-saudari. Dan apabila dia sampai di satu gereja, Sacred Heart KK, dia minta kebenaran untuk masuk. Dia berlutut, berdoa. Tiba-tiba dia buka mata dia nampak itu gambar tepat di depan mata dia di gereja itu. Dan dia bilang, inilah orang yang datang dalam mimpi saya, dia bilang. Jadi saudara-saudari, dia minta kebenaran pengawal, ya, penjaga gereja itu untuk masuk ke chapel, untuk berdoa. Dan dia mulai berdoa, dan dalam telinga dia, pulanglah. Ya. Istri kau sudah sembuh, dia bilang. Stage 4, menunggu 1-2 bulan untuk mati. Adakah yang pernah kena cancer sini? Ya, kamu tahu bagaimana kan? Ya. Kita tahu bagaimana pendataan orang yang kena cancer. Ya. Dan dia balik, dia pergi lawat istri dia yang sedang terlantar, menunggu saat dipanggil. Dia pergi puyai-puyai dia, pergi sayang-sayang dia, ya. Cium dia dan kembali dia berehat. Mereka tertidur. Pagi-pagi terkejut dia ada orang berjalan-jalan di rumah, di dapur. Dia bangun, istri dia sedang menyapu. Hai, dia bilang, apa kau buat? Kau sedang sakit, jangan buat ini. Tidak, dia bilang, saya sudah sembuh. Dia bilang istri, saya tidak rasa apa-apa, dia bilang. Istri dia sangat terkejut. Terus dia bawa istri dia pergi di hospital di mana dokter yang merawat istri dia itu. Dan dicek, tumor dia hilang. Dan dokter bilang, apa obat kau pakai? Ya. Apa jenis obat kau pakai? Apa yang kau kasih makan istri kau? Sampai tumor dia hilang. Dan dia bilang, saya tidak kasih makan apa-apa. Tetapi orang yang saya nampak memberitahu bahwa istri saya sembuh dan dialah Yesus Kristus, dia bilang. Dialah yang telah menyembuhkan istri saya. Sinar cahaya yang ada pada tubuh dia yang memancar telah menyembuhkan istri saya daripada kanser dan kematian, dia bilang. Itulah sebab kalau kamu lihat warna salib itu, warna bena itu, ya banyak warna yang dicampur-campurkan karena itulah cahaya yang memancar, saudara-saudari, pada dia, pada istri dia yang telah, saudara-saudari, menyembuhkan, ya, istrinya itu. Nah, lihat saudara-saudari, kuasa Yesus sangat luar biasa. Kuasa Tuhan, ya, tidak dapat, saudara-saudari, ya, dibayangkan oleh manusia. Pada saat kita jatuh, pada saat kita, saudara-saudari, tidak ada pengharapan, Tuhan datang memberi kekuatan, saudara-saudari, ya, kepada kita bila kita percaya, saudara-saudari. Begitu juga pengalaman, ya, orang tadi. Dan akhirnya dia masuk Katolik, istri dan anak-anak dia. Dan sekarang menjadi, ya, orang Katolik yang sangat devoted dan mereka terus, ya, menderma kepada gereja salib dan signboard, ya, yang menunjukkan di mana rumah Tuhan. Itulah yang dia mau. Dia mau orang sesibuk manapun
Dia mau orang, ya, apapun dia punya kesulitan, apapun dia punya kemuskilan, datang ke gereja, tidak tahu tempat gereja, dengan salib yang tinggi itu, dengan signboard yang dibina, tuh orang tahu di mana gereja. Orang diingatkan pentingnya berdoa, dia bilang. Pentingnya ada Tuhan di dalam hidup. Itulah sebab pembina pekerja dia kemarin, dia bilang, dia suruh kami cari dimanapun di Sabah ini, ya, manapun yang tidak boleh disampaikan kita, dia mau suruh supaya salib itu dibina, agar Yesus semakin dikenali, dicintai, dan dikasih dan diimani. Karena inilah Tuhan yang benar, inilah Tuhan yang berkuasa. Nah, hari ini kita merayakan, saudara-saudari, kalender gereja yang terakhir, mengingatkan kita tentang apa? Akhir zaman. Nah, akhir zaman, saudara-saudari. Dan semua pembacaan tadi mengingatkan kita tentang akhir zaman. Dan ada 3 perkara yang diingatkan kepada kita, saudara-saudari, dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama, saudara-saudari, tentang, ya, kematian. Kematian itu pasti. Kita tidak dapat mengelakkan kematian. Tapi bila kematian itu berlaku, kita tidak tahu, saudara-saudari. Ya. Karena kematian, kehidupan, hanya Tuhan yang tahu, saudara-saudari. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Kita tidak tahu. Ya. Kalau kita tahu, mungkin saudara-saudari hari ini kita mau bersedia sudah. Tapi kita tidak tahu. Ya. Maka itu kita diajak terus bersiap sedia setiap hari. Jangan tunggu, saudara-saudari, ya, hari esok, jangan tunggu sekarang, ya, nanti. Tapi hari ini, saudara-saudari, mari kita mulakan dalam hidup kita, dengan tekun dalam hidup rohani kita, ya, menjaga hidup rohani kita, tekun di dalam doa, saudara-saudari, dan menjaga relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita, dengan terus berusaha taat, ya, melakukan kehendak Tuhan. Karena jemputan Tuhan itu kita tidak tahu, saudara-saudari. Yang sudah sampai 50 tahun bersyukur, ya. Yang sudah sampai 70 tahun bersyukur. Apalagi yang sudah sampai 80 tahun nakalanut sudah bersyukur, saudara-saudari. Bagi yang belum lagi sampai macam pada Rudolf, kan, ya, kita tidak tahu bila, ya, jemputan Tuhan itu, maka marilah kita sentiasa bersedia, saudara-saudari. Karena ajal akan menjemput kita. Ya. Nah, yang kedua, kita diingatkan tentang penghakiman. Nah, setiap perbuatan kita di dunia ini dihakimi, saudara-saudari. Ya. Jadi ingat, ya, apa yang keluar dari mulut kita. Ya. Ingat apa perbuatan-perbuatan kita, saudara-saudari. Ingat, kita answerable, ya, kepada Tuhan pada hari penghakiman, saudara-saudari. Ya. Kita harus bertanggung jawab, saudara-saudari. Ya. Jadi jangan bilang, oh, mayok pangakun baik, no, terus masuk surga. Bagaimana, saudara-saudari, hidup kita 40-50 tahun yang lalu, saudara-saudari. Ya. Bagaimana itu? Kita harus, ya, berdepan dengan Tuhan. Ya. Apa yang telah, lebih lagi mungkin kejahatan-kejahatan, kelalaian-kelalaian hidup kita setiap hari. Maka dengan itu, saudara-saudari, penghakiman itu nyata. Jadi jaga, ya, tutur kata kita. Jaga cara hidup kita, saudara-saudari. Dan mari kita berusaha taat dan melakukan kehendak Tuhan. Karena setiap kita harus bertanggung jawab. Jangan suka, saudara-saudari, ya, mengkhianati orang. Jangan suka, ya, memburuk-burukkan orang. Jangan suka menghasutkan orang. Jangan suka memviralkan cerita-cerita yang tidak betul. Karena semua itu harus kau bayar di hadapan Tuhan. Lebih lagi sekarang kita ini, ya, dalam usaha, saudara-saudari, ya, mencari dana keuangan gereja kita. Banyak usaha yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang ada orang yang bukan pula mau membantu, tapi menjatuhkan.
Nawi na Father Rudolph itu sin, dia bilang. Heran saya betul ada orang pikiran seperti itu. Ingat pembinaan gereja ini ada audit. Ya, yang boleh sign pengeluaran uang 3 orang. Bukan Father Rudolph. 3 orang. Father Rudolph, pengurusi pembangunan Datu Daniel, dan juga David dan juga Nesto. 4 orang kami. Jadi bagaimana saya boleh makan itu duit? Ingat, mulut hati-hati. Ya, jangan sembarang. Ya, mengeluarkan kenyataan tidak betul. Ya, karena kadang-kadang orang yang cakap itu, dia itu yang biasa begitu itu, kan? Tapi dia tuduh orang, kan? 4 orang bayang tanda tangan ini, saudara-saudari. Dan kita ada audit, dan kita juga ada saudara engineer, ya, yang meluluskan sama ada ini boleh dibayar atau tidak. Kalau dia bilang tidak, jangan bayar. Jadi kami tidak boleh sign check, kan? Jadi semua teli dia punya. Kita ada juga juru audit, kita juga ada ya finance di sana, saudara-saudari. Father udah punya karaja, lari sana cari duit, itu saja itu. Ya, cabut bulu kaki, cabut bulu rambut, apapun mau dicabut kalau beli jual. Itu saja karaja saya. Ya, kita berusaha, ya, memberi yang terbaik supaya gereja kamu yang sudah terbengkalai sejak berapa padri dapat dibina, saudara-saudari. Jadi daripada kamu memviral sesuatu yang tidak betul, bagus kita berusaha mencari keuangan. Bukan senang mencari keuangan ini, saudara-saudari. Ya, mau cabut 50 ringgit di Phuket pun bukan senang. Tapi mari belajar daripada si lelaki tadi yang menderma semua, ya, signboard, memberi sampai berdarah, dia bilang, memberi sampai sakit, Tuhan akan membayar balik. Tuhan akan, saudara, memberikan yang berlipat ganda. Ya, jadi ingat, ya, setiap perbuatan kita dihakimi oleh Tuhan, saudara-saudari. Jadi tanggung jawab pembina gereja itu tanggung jawab kita bersama. Selagi saya di sini, saya memberi yang terbaik untuk kamu. Bukan lagi 100%, 200/200. Kenapa? Karena saya bukan banyak duit. Ya. Saya masuk di sini 2019, saya tidak ambil allowance. Karena saya dedicated untuk gereja kita, saudara-saudari. Sampai siap, saudara-saudari. Dan lepas itu saya akan ditransfer. Tapi kita mau perubahan. Bukan saja perubahan gereja, tapi perubahan mentality umat kita. Ya, jangan saja subsidy minded, tunggu kita punya YB saja mau bagi. Kita harus keluarkan apa yang kita ada, saudara-saudari. Jangan luki. Ya, ingat, ya, 5 dosa yang sangat, saudara-saudari, harus kita, ya, sangat serius yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Pertama adalah ketamakan. Karena ketamakan adalah sumber, saudara-saudari, dosa yang menjatuhkan manusia. Bagaimana dosa awal Adam dan Hawa yang begitu tamak mau jadi macam Tuhan, kan, akhirnya jatuh. Iri hati. Nah, itu pun saudara-saudari, iri hati, dosa yang sangat besar tahu. Kita ingat salang-salang itu iri hati, dosa besar, dosa serius. Bagaimana Cain cemburu dengan saudaranya, karena bila dia berdoa, saudara dia Abel, asap dia pergi naik pergi surga, tapi si Abel punya melintang pergi, tidak tahu pergi mana. Dia sangat cemburu dan dia bunuh dia punya saudara karena iri hati, saudara-saudari. Ingat, ya, serius dosa ini, ya. Dan yang ketiga, saudara-saudari, dosa yang sangat serius adalah keserakahan, ya. Menggunakan segala keuangan kau, kekayaan kau bukan untuk membawa diri kau, keluarga kau pergi surga, tetapi membawa kau melakukan banyak kejahatan, dosa, saudara-saudari. Ingat, dosa ini sangat serius. Ya. Nah, poin yang ketiga diingatkan kepada kita, saudara-saudari, dalam firman Tuhan ini menghujung, ya, tahun kalender gereja adalah K, yaitu kesudahan, saudara-saudari. Kematian, penghakiman, dan kesudahan. Itulah sebabnya kita mendengar di dalam pembacaan pertama sebentar tadi, ya. Malaikat Tuhan akan datang, ya.
Dan akan dipisahkan orang yang setia dan orang yang tidak setia. Ya, di mana saudara-saudara orang yang setia hidup di dalam cahaya terang Tuhan, tetapi orang yang tidak setia hidup di dalam penderitaan dan kengerian. Dia bilang, ketakutan saudara-saudari. Itu sudah dinyatakan kepada kita. Itulah result, saudara-saudari. Itulah akibat penghakiman ini, apa yang kita di dunia, dan itulah kesudahan kita, saudara-saudari. Jadi hari ini mari kita ambil firman Tuhan ini sebagai teguran kepada kita. Memberi bukan berarti semasa kita punya banyak, tetapi memberi walaupun kita di dalam kekurangan, saudara-saudari. Ya, saya ingat salah satu santa juga, Santa Elizabeth dari Hungary, saudara-saudari. Ya, sebelum dia menjadi santa, kita lihat kisah hidup dia. Dia hidup dalam kemewahan karena dia punya suami adalah seorang raja Hungary, saudara-saudari, dari Hungary. Mereka hidup dalam kemewahan. Nah, tetapi bila suaminya, sebelum suaminya mati, memang Santa Elizabeth ini sangat generous, membantu orang yang miskin, yang berkekurangan, yang memerlukan. Nah, itulah dia punya, saudara-saudari, passion. Itulah dia, saudara-saudari, kerinduan dia, mengongsikan kekayaan yang dia ada. Tetapi lihat, Tuhan mencoba dia. Apakah dia mampu memberi dan terus memberi? Suaminya mati. Dan Elizabeth telah dihalau oleh keluarga suaminya daripada kastel, istana, dan dia mulai melarat, saudara-saudari. Tetapi apa yang dia ada, dia serahkan, dia jual semua, dia bantu orang yang miskin, orang yang sakit, bermacam-macam kesusahan, dan sampai dia jatuh miskin, saudara-saudari, pun dia masih melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, saudara-saudari. Dan dia mati dalam usia yang muda, 24 tahun. Dia memberi sejak dia kaya, dia jatuh meskipun dia masih memberi hidupnya melayani orang-orang yang miskin. Sehingga dia sendiri jatuh sakit dan meninggal dalam usia yang muda. Jadi begitulah contoh, saudara-saudari, orang yang telah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Jadi saudara-saudari, saya mengajak seluruh umat di Tambunan ini, kita punya expectation bulan 5, gereja ini akan siap. Tapi memandangkan kita lihat cuaca, kita bergelut juga dengan cuaca. Siapa kita ada kuasa untuk menahan hujan lebat, tidak mampu. Tuhan saja, saudara-saudari. Kalau dia mengendaki gereja ini siap bulan 5, puji Tuhan. Kalau dia tidak mengendakinya pun puji Tuhan, karena mungkin dia masih melihat iman umat di Tambunan harus terus dikuatkan dan dibentuk, saudara-saudari. Jangan bimbang, kita berusaha, saudara-saudari. Kita tidak ada hutang dengan kontraktor. Kita bayar mereka masa yang tepat, saudara-saudari. Tidak ada hutang kita, walaupun kita bakakai sana sini. Dan mengenai kos dia, saudara-saudara, seperti yang saya katakan, berlaku peningkatan kos beyond kami punya kemampuan. Karena harga bahan mentah senantiasa meningkat, saudara-saudari. Jadi itulah sebabnya kos dia meningkat. Dan bukan saya seorang, tapi kami semua dalam tim itu berusaha mencari penyelesaian, saudara-saudari, untuk penyiapan gereja ini. Jadi saya harap, saudara-saudari, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita jual, apa yang kita usahakan, lebih tiket itu kita usahakan, saudara-saudari. Di mana kita pergi, kita coba bawa, kita coba jual. Kalau ada orang tanya, bagaimana gereja kamu? Saya dengar-dengar Father Rudolf sudah makan duit.
perbetulkan saudara-saudari. Jangan pergi viral yang tidak betul. Ya, kasihan Father Rudolf kan. Ya, gereja nanti milik kamu, tapi Father Rudolf semua yang dituduh kan. Jadi jangan viralkan yang tidak betul. Oke, jadi mari kita selalu jemput Tuhan dalam hidup kita agar setiap pemikiran kita, keputusan kita, perbuatan kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Amin.